Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, umur 3 tahun kena penyakit cacar, tetapi di umur 7 tahun hafal Quran. Umur 3 tahun kena cacar sampai buta beliau. Umur 7 tahun hafal Quran. Umur 9 tahun hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Umur 11 tahun hafal kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Miyarul Ilm, Mukasyafatul Qulub, dan lain-lainnya. Bisa kau ikuti. Kita tidak bisa ikuti sepenuhnya, tetapi pelan-pelan, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, engkau ikuti mereka. Dengan engkau mengikuti mereka, apa kata Habib Ali? Maka Allah akan mencintaimu sebagaimana Allah mencintai mereka. Allah akan menganugerahkan kepada kamu apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kamu cinta ulama, kamu ikut ulama, mereka Allah kasih rahmat, kamu Allah kasih rahmat. Mereka Allah kasih keramat, kamu yang ikut mereka, kamu juga Allah kasih keramat. Mereka Allah kasih ilmu wahbi, Allah kasih ilmu laduni, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih ilmu wahbi, kamu Allah kasih ilmu laduni. Satu contoh, kami punya guru di Sulawesi, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dulu saya mondok di Al-Khairat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Manado. Beliau buka pesantren Al-Khairat itu di Palu. Setelah selesai di sana baru saya mondok di Bangil, Darul Qawad Da'wah Al-Habib Hasan Maharun. Saudara-saudara, itu Al-Khairat dari kayu. Al-Khairat itu dari kayu. Di bawah kantor Al-Khairat, di atas tempat santri. Ada satu santri namanya Haji Amin. Sangat cinta dia sama Habib Idrus. Itu saking cintanya dia, kalau Habib Idrus panggil Amin, dia nggak mau turun lewat tangga, dia loncat dari atas langsung ke bawah. Kenapa? Dia tidak mau buat gurunya nunggu terlalu lama. Kalau lewat tangga kelamaan, dia langsung loncat dari atas langsung ke bawah. Satu waktu Habib Idrus ajak dia, saudara-saudara. Habib Idrus ajaknya berang laut. Di tengah laut, imamanya Habib Idrus jatuh. Ketika imam Habib Idrus jatuh, loncat ini aja, ini nggak pakai disuruh, langsung dia loncat ke laut untuk ngambil imamanya Habib Idrus. Dia loncat ke laut, ambil imam Habib Idrus, baru dia naik lagi. Ketika dia naik di perahu, itu orang melotot semua melihat dia. Kenapa? Tidak ada setitik pun basah. Ternyata dia jalan di atas air, saudara-saudara. Kenapa Allah kasih keramat? Karena mengikuti sahibul karamat. Allah kasih keramat karena dia ngikut orang yang diberikan keramat oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengikuti ulama, engkau cinta atau dicintai oleh ulama, engkau akan menjadi orang yang dicintai. Mahbubal mahbub, mahbub, wa muhibbal mahbub, mahbub. Dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka engkau pun akan dicintai oleh Allah. Satu contoh, kamu tidak cinta sama Habib Reza, tapi Habib Reza cinta sama kamu, berarti kamu menjadi orang yang dicintai oleh beliau. Nah, beliau cinta sama kamu, walaupun kamu tidak cinta kepada beliau, tapi kamu menjadi orang yang dicintai. Karena beliau orang yang dicintai oleh Allah, kamu pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, mahbubal mahbub, mahbub. Habib Reza gak cinta sama kamu, tapi kamu cinta sama beliau, kamu jadi pecinta. Walaupun kamu tidak dicintai, tapi kamu mencintai, kamu akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kamu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kau jauh dari ulama. Itu wasiat saya kepada anak-anak muda yang ada di sini. Jangan kau jauh dari ulama, jangan kau jauh dari orang-orang saleh. Ad-dunya mal'un, mal'un wa ma fiha illa zikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini mal'un, dunia ini terkutuk, dunia ini hina, dunia ini bejat, dunia ini biadab, dunia ini bangsat, wa ma fiha, dan hal-hal yang ada di dalamnya semuanya terkutuk, illa kecuali zikrullah, mengingat Allah, berzikir. Orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh kepada Allah, orang-orang yang dalam hatinya mencintai Allah, dalam hatinya penuh rasa takut kepada Allah, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Orang-orang yang sujud, yang bertekuk lutut di hadapan Allah, yang menghinakan diri di hadapan pencipta, menghinakan diri di hadapan yang maha mulia. Orang-orang yang lidahnya basah dengan Al-Quran, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tamjid, dengan salawat. Wa aliman, orang-orang yang alim, para ulama, para ustadz, para guru-guru, para kiai, para habaib. Wa muta'alliman,
dan para penuntut ilmu, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, orang-orang yang duduk di majelis zikir, para santri-santri yang duduk di majelis-majelis ilmu. Cuma ini golongan-golongan yang mulia di muka buminya Allah. Selain daripada itu, siapapun dia, seberapa banyak hartanya dia, seberapa besar pangkat dan jabatannya, seberapa mulia nasab dan keturunannya, kalau dia tidak mau jadi orang alim, tidak jadi orang alim, tidak mau jadi penuntut ilmu juga tidak mau, termasuk dalam golongan mal'un yang dimaksudkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara-saudara, cintai para ulama, cintai para habaib, ikuti mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, muhibbal qaum yalhaq bil jamaah, al mar'u ma'a man ahab. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Engkau menyerupai ulama, Habib Reza pakai peci, kau ikut pakai peci. Habib Reza pakai sorban, kau ikut pakai sorban. Habib Reza pakai sarung, kau ikut pakai sarung. Yang penting kalau Habib Reza kawin lagi jangan ikut kamu ya. Lagian Habib Reza juga nggak bakal berani kawin lagi, takut istri Habib Reza. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, engkau menyerupai ulama, mengikuti para ulama, engkau sama dengan mereka. Mereka dimuliakan oleh Allah, engkau pun akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi jikalau engkau mengikuti orang-orang barat, mengikuti orang-orang kafir, mengikuti orang-orang Yahudi, mengikuti orang-orang Nasrani, mereka dilaknat, engkau pun akan dilaknat. Sebagaimana dalam hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana aw sunana alladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri ad-dab lattaba'tumuhum. Qala ya Rasulullah, al-yahud wan nasara. Qala faman. Nabi Muhammad bersabda, sungguh nanti umatku akan mengikuti generasi golongan sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah mereka ikuti golongan-golongan terdahulu. Sampai-sampai sekalipun golongan terdahulu itu masuk ke dalam lubangnya dob. Dob itu ada orang bilang biawak, sebenarnya dob itu bukan sama, tidak sama seperti biawak. Kalau biawak itu hidup dua alam, kalau dob itu hidupnya di padang pasir. Kalau biawak hukumnya haram dimakan, kalau dob itu hukumnya halal. Beda dob. Dob itu dia lebih putih dari biawak. Kalau biawak coklat, kalau dob itu agak kuning dia karena hidupnya di padang pasir. Kalau biawak itu halus, kalau dob itu ekornya ada kayak buaya gitu, ekornya ada roge-rogenya gitu. Kalau dob hukumnya halal dimakan, kalau biawak itu hukumnya haram. Nah, kata Rasul, sekalipun generasi terdahulu masuk dalam lubang dob, masuk dalam lubang biawak padang pasir, mereka juga ikut masuk. Yakni maksudnya apa? Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka rambutnya ngepang-ngepang, kamu ikut ngepang-ngepang. Orang Yahudi, orang Nasrani, telinganya bolong-bolong, kamu ikut telinganya bolong-bolong. Orang Yahudi, orang Nasrani pakai celana sobek-sobek, kamu ikut pakai celana sobek-sobek. Perempuannya buka aurat telanjang, kamu ikut buka aurat telanjang. Mereka homo, kamu ikut homo. Mereka lesbi, kamu ikut lesbi. Mereka mabok, kamu ikut mabok. Mereka narkoba, kamu ikut narkoba. Selangkah demi selangkah, perlahan-lahan kamu ikuti dia. Kamu tidak langsung ikut. Jadi tasyabuh di sini itu wazannya tafaul dalam ilmu sharaf, yakni bimakna mutawa'ah, bimakna tadarruj, bimakna takalluf, yakni nggak langsung, perlahan-lahan kamu ngikut. Nggak langsung kamu ikuti. Pertama kamu kenali dulu orangnya. Oh, saya ini mulai suka sama Messi, gocekannya bagus ini. Akhirnya lama-lama kamu cari tahu kepribadiannya. Oh, si Messi itu suka makan babi. Akhirnya kamu ikut. Jadi saya juga mau ikut makan babi. Saya ikut ini. Kamu ikut pelan-pelan. Lama kelamaan kamu sudah mengikuti budaya mereka, adat mereka, kebiasaan, adat istiadatnya, cara berpakaian kamu seperti mereka, cara kepribadian kamu, cara makan, semua cara hidup kamu seperti mereka. Lama kelamaan kamu masuk ke dalam agama mereka. Makanya kalian anak-anak muda, apalagi khususnya kan nih, banyak di sini yang udah tobat katanya, jangan pernah kamu malu tunjukkan keislaman kamu. Khususnya kalian anak-anak muda, jangan malu dengan identitas Islam kamu, jangan malu dengan pakaian kamu, jangan malu dengan peci kamu, jangan malu dengan sarung kamu, jangan malu dengan sorban kamu. Kalau kamu pakai peci, pakai sorban, pakai baju koko, pakai sarung lewat, terus
Terus ada yang bilang sok alim. Nah, biasanya kan banyak tuh. Kalau anak-anak muda pakai peci, anak muda pakai sarung, yang tua-tuanya ngomong sok alim kamu. Jangan kamu dengar, iblis itu saudara. Itu iblis yang ingin menjauhkan kalian anak-anak muda dari pakaian dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak ini anak muda bikin majelis, anak muda gandeng semua preman-preman digandeng sama dia agar insaf. Yang tua ngomong, halah siapa itu anak kemarin sore itu? Ini Ustaz, ini kencingnya belum lurus ini. Kamu tahu kalau ada orang tua kayak begitu sama kayak iblis. Kenapa? Iblis ketika Allah suruh sujud sama Adam, iblis begitu, halah siapa ini Adam ya Allah? Adam anak kemarin sore ya Allah. Adam siapa anak kemarin sore? Saya lebih dulu kau ciptakan ya Allah. Saudara-saudara, kalau umur yang menjadikan seseorang itu mulia, berarti iblis lebih mulia daripada kita, saudara-saudara. Siapa ini Adam anak kemarin sore ya Allah? Saya lebih dulu kau ciptakan ya Allah. Masa saya mau sujud sama Adam? Iblis hanya memandang Adam dari lumpur dan tanah saja. Iblis tidak tahu di balik lumpur dan tanah akan tercipta taman-taman yang indah, saudara-saudara.